Halo adik-adik dan teman-teman SMK Negeri 12 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian adik-adik dan teman-teman dari SMK Negeri 12 Malang yang sedang melihat video ini dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Oke, sebelumnya aku akan perkenalkan diriku. Halo semua, perkenalkan, namaku Bagas Divari Eko Saputra. Aku adalah anggota KPL UM gelombang kedua yang sedang praktek menjadi guru yang sesungguhnya. Mohon maaf bila kata-kataku kurang jelas karena di luar sedang hujan. Oke, sebelum masuki materi, alangkah lebih baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, agar kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan hari ini dengan mudah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah siap untuk masuk ke materi selanjutnya? Jangan lupa siapkan alat tulis kalian atau notebook di handphone atau di laptop kalian karena kita akan masuki materi. Oke, kita kali ini akan memasuki materi mengenai fosfat sebagai wahana perjuangan. Ada yang tahu gambar apa ini? Ini adalah yang sekarang disebut sebagai Gedung Pancasila. Dulunya, gedung ini merupakan sebidang tanah yang diakuisisi oleh Cornelis Castellin pada 16 Maret 1697 di sisi timur Bovensstad atau Kota Atas, di daerah yang sekarang disebut Medan Merdeka. Gedung ini dibangun pada tahun 1830-an sebagai rumah kediaman untuk Hertog Bernhard, seorang kebangsawan Jerman yang juga merupakan panglima angkatan perang kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Kemudian, gedung ini digunakan untuk kegiatan fosfat pada tahun 1918 hingga 1942. Itu tadi adalah persepsi bagi kalian mengenai fosfat. Melalui video ini, aku berharap kalian dapat memahami sulitnya perjuangan para pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Aku berharap juga kalian dapat mengerti pengertian, keanggotaan, dan fungsi fosfat sebagai wahana perjuangan bangsa Indonesia. Kalian dapat memahami bagaimana strategi yang digunakan oleh para pejuang di fosfat untuk meminta kemerdekaan kepada pemerintah kolonial Belanda. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah adik-adik dan teman-teman sekalian dapat menggelorakan semangat perjuangan di masa lalu dan mengaplikasikannya ke masa sekarang. Jadi, apa itu fosfat? Fosfat yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti Dewan Rakyat adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Fosfat untuk Hindia Belanda diatur dan ditetapkan oleh undang-undang pada tahun 1916. Namun pembentukannya ditunda sampai anggota Dewan ini dilantik pada tahun 1918. Itu adalah upaya demokratisasi yang ragu-ragu dan lamban untuk demokratisasi di Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918 oleh pemerintah Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg-Stirum bersama dengan Menteri Urusan Kolonial Belanda Thomas Bastiaan Reid. Bagaimana dengan keanggotaan fosfat? Pada awal berdirinya, Dewan ini terdiri dari 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi dan anggota lainnya adalah orang Belanda atau Eropa, serta orang Timur Asing atau Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya, masa jabatan anggota fosfat adalah 3 tahun, namun menjadi 4 tahun pada tahun 1925. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tugas dan fungsi fosfat.
Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada 1927, Posat memiliki kewenangan semi-legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda, termasuk hak untuk mengusulkan pembaruan-pembaruan yang dianggap perlu kepada Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal diharapkan berkonsultasi dengan Posat tentang masalah-masalah besar. Namun, karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Posat sangat terbatas. Sedikit informasi, hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan, peraturan, dan undang-undang atau resolusi. Jadi, meski anggota Posat memberikan usulan untuk Gubernur Jenderal, tetap saja keputusan ada di tangan Gubernur Jenderal. Itu mau menerima atau menolak usulan dari anggota Posat. Usul-usulnya tidak mengikat bahkan tidak berpengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda karena Posat belum dapat dikatakan sebagai badan legislatif dalam arti kata yang sesungguhnya. Keberadaan Posat sendiri menimbulkan pro dan kontra di antara kaum pergerakan nasional. Selama berdirinya, Posat dijadikan sebagai wahana perjuangan oleh pihak pribumi untuk menuntut kemerdekaan. Bagaimana strategi mereka agar mendapatkan kemerdekaan dari pihak pemerintah kolonial Belanda? Mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah kuis untuk kalian. Kalau kalian tahu jawabannya, silakan komen di kolom komentar, oke? Ada yang tahu siapa nama tokoh ini? Beliau merupakan ketua dari Faksi Nasional. Pada akhir tahun 1929, pemimpin PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan, maka dibentuklah fraksi baru dalam Posat yang bernama Faksi Nasional pada Januari 1930 di Jakarta. Beranggotakan 10 orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Faksi Nasional. Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakkeadilan yang ditetapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Atas usulan Faksi Nasional itu, Posat meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Faksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah kesengsaraan rakyat karena situasi ekonomi saat itu sedang mengalami depresi. Menurut Faksi Nasional, lebih baik biaya itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek. Sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan bahasa Belanda. Padahal sejak Kongres Pemuda II di tahun 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan bagi kalangan pro kemerdekaan. Untuk itulah Muhammad Husni Tamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Posat diperbolehkan pada Juli 1939. Faksi Nasional menggunakan bahasa Indonesia dalam Dewan Rakyat atau Posat untuk meninggikan dan memuliakan bahasa Indonesia. Kemudian kuis yang kedua akan dimulai. Kalau sudah tahu jawabannya, komen di bawah, oke? Gambar tokoh siapakah ini? Beliau adalah pengusul petisi Sutarjo. Kericuan sempat muncul dengan adanya petisi Sutarjo pada 15 Juli 1936 dalam sidang Posat. Petisi itu menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Petisi itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Posat. Selanjutnya disampaikan kepada pemerintah, kerajaan, dan parlemen Belanda.
Petisi itu tanpa melalui perdebatan ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938. Alasan penolakan petisi adalah Indonesia belum siap untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri. Bangsa Indonesia juga dinilai belum mampu untuk berdiri apabila menjadi negara yang merdeka. Kesimpulan dari materi kali ini adalah yang pertama, Kossat adalah sebuah dewan semi legislatif yang dibentuk oleh pihak pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918 yang disebabkan oleh desakan pemuka-pemuka pergerakan di Indonesia dan orang Belanda yang menuntut adanya sebuah dewan perwakilan bagi orang-orang Hindia. Pembentukannya diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda Thomas Bastian Plaat. Yang kedua, pada awal berdirinya, dewan ini terdiri dari 38 anggota. 15 diantaranya adalah orang pribumi dan orang lainnya adalah orang Belanda atau Eropa serta orang Timur Asing atau Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Yang ketiga adalah awalnya lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada 1927, Kossat memiliki kewenangan semi legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Kossat sangat terbatas. Yang terakhir adalah selama berdirinya, Kossat dijadikan sebagai wahana perjuangan oleh pihak pribumi untuk menuntut kemerdekaan. Yang paling terkenal adalah petisi Sutarjo yang diajukan oleh beberapa anggota Kossat yang progresif pada tahun 1936. Muhammad Husni Tamrin dan Vaksin Nasional menggunakan bahasa Indonesia dalam Dewan Rakyat atau Kossat untuk meninggikan dan memuliakan bahasa Indonesia. Oke, aku mau memberikan tugas nih kepada kalian berupa 3 pertanyaan. Yang pertama, coba kalian jelaskan apa yang kalian pahami mengenai Kossat. Yang kedua, jelaskan seperti apa strategi yang diterapkan oleh para tokoh perjuangan di Kossat. Yang ketiga, menurut kalian, apa yang kalian pahami mengenai makna apa yang terkandung dalam perjuangan tokoh-tokoh di Kossat? Kalian boleh mencari materi tambahan di buku-buku sejarah yang kalian punya atau mencari di internet. Kalau sudah, tulis di kolom komentar. Oke? Oke semua, sampailah kita pada penghujung materi kali ini. Sebelum mengakhiri materi kali ini, alangkah baiknya bila kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna dan bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya adik-adik dan teman-teman SMK Negeri 12 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.